Sabar ya. Baik, Ustadz mau menjelaskan tentang materi pecahan ya sedikit. Kok pecahan, Ustaz? Materi matematika kelas 5 pecahan kan? Pecahan. Sekarang bukannya belajar IPA, Ustaz? Belajar IPA. Ustadz tadi sudah bilang ya, akan mengulas materi matematika sebentar saja. Hanya Oh iya, sedikit Ustaz. saja. Contoh misalnya, ada soal 120%. 120%. Kalau disuruh ubah menjadi pecahan, menjadi berapa? 120 per 100 120 per 100. 100. Ini namanya pecahan apa? Pecahan biasa ya, pecahan Biasa. biasa. Kemudian kalau disuruh mengubah 120 per 100 menjadi desimal, akan menjadi berapa? Tunggu. 1,20. Berapa? 1,2. 1,2 ya. 1,2. 1,2 atau 1,20 nggak apa-apa. Ditulis 1,2 boleh, ditulis 1,20 boleh. Caranya bagaimana? Kita lihat 120 per 100. 100 nolnya ada berapa? 2. Nolnya ada 2. Nah, maka nanti komanya akan berada di 1, 2. Nah, komanya nanti ada di sini ya, Soliha ya. Jadi 1,2 atau 1,20 boleh. Ini namanya pecahan apa? Pecahan desimal. Desimal. Kemudian 120 per 100 disuruh ubah menjadi bentuk sederhana. Sederhanakan 120 per 100. 6 per 5. Berapa? 6 per 5. 6 per 6 per 5. 6 per 5 ya. 6 per 5. Ini bentuk sederhana ya. Bentuk sederhananya. Kenapa seperti itu? Nah, karena dibagi dengan FPB-nya ya, Solihah. Dibagi dengan FPB-nya. FPB-nya adalah 20 ya. 20. FPB-nya adalah 20. Maka akan kita bagi dengan 20. Pembilangnya dibagi 20. Penyebutnya dibagi 20. Sehingga akan menjadi bentuk sederhananya. Atau bentuk paling sederhananya. Kemudian kalau disuruh ubah 6 per 5 menjadi bentuk pecahan campuran, akan menjadi apa? 1 per 5. 1 per 5. 1 per 1 5. per 5. Ini namanya pecahan Campuran. Pecahan campuran. campuran. Berarti bisa ya, Solihah ya, kalau ada soal disuruh ubah-ubah dari pecahan biasa, disuruh ubah ke desimal,
kemudian disuruh ubah lagi ke bentuk sederhananya, ataupun disuruh ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Bisa ya? Insya Allah bisa Ustadz. Cara mudahnya untuk mengubah 6/5 menjadi pecahan campuran, yaitu dengan cara 6 dibagi 5 seperti ini. 6 dibagi 5 tidak bisa ya. Perkalian 5 yang mendekati 6 adalah 1. 5 dikali 1. Satu. Nah, 5 dikali 1, 5 ya. Kemudian dikurangi. 6 dikurangi 5, 1. adalah 1. 1 ya. Sip. Nah, 1 ini akan kita letakkan di depan sini ya, Di Solihah. Sedangkan Yes, selisihnya akan menjadi pembilang. Pembilang. Kemudian yang 5 tetaplah menjadi Penyebut. penyebut. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum memasuki IPA? Insya Allah tidak ada Ustadz. Insya Allah tidak ada Ustaz. Tidak ada ya. Ada Ustaz. Mira Ustaz. Ada Kenapa? Ustadz katanya. Tidak ada Ustaz. Ada Ustaz. Ada Ustadz. Siapa? Iya, mau bertanya apa? Samira mau mengerti yang dari pecahan biasa ke desimal. Pecahan biasa ke desimal. Ya. Nah, itu tadi caranya Dibagi. caranya bisa dengan cara dibagi atau Dibagi. mengubahnya menjadi bentuk per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya ya. Nah, karena ini sudah menjadi per 100, maka caranya mudah. Caranya Samira ya tadi ya namanya ya. Iya Ustaz. Nah, Samira, kita lihat 100 ini nolnya ada berapa? Nolnya ada 2. Nah, maka untuk membentuk pecahan desimalnya, kita bisa tulis 120, kemudian kita lihat ya, nolnya ada 2. Maka akan kita kasih koma. Kasih koma di 1, 2. Nah, nanti komanya ada di sini, Samira. Jadi 1,2 jawabannya. Atau 1,20 ya. Kalau misalnya 120 per 1000 disuruh ubah ke dalam bentuk desimal, akan menjadi berapa, Samira? 0,120. Caranya bisa dengan tulis dulu 120-nya. 120, kemudian kita lihat nolnya ada 3 ya. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, berarti komanya ada di depan 1. Tinggal tambahin 0 ya Ustaz. Tinggal tambahin 0 depannya. Jadi 0,12 atau 0,120 boleh. Mau dijawab 0,12 boleh. Mau dijawab 0,120 boleh. Nah, biasanya di soal ditulisnya 0,12 kalau kayak gitu ya. Tetapi kalau misalnya esai atau isian masih bisa Ustadz benarkan ya, kalau masih menjawab 0,120 atau 0,12 boleh. Terserah. Tapi kalau ada di pilihan ganda biasanya jawabannya yang 0,12 ya, Solihah. Terus bagaimana kalau penyebutnya bukan per 10, bukan per 100, bukan per 1000? Nah, caranya ada 2 cara. Cara yang pertama bisa langsung dibaginya. Cara yang kedua, kita ubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000, atau seterusnya ya. Contoh misalnya 1/2. Nah, 1/2 ini belum dalam bentuk per 10, bukan per 100, bukan per 1000. Nah, maka caranya bisa kita ubah menjadi per 10 dulu ya.
per 10 dulu. Misalnya ya, kita coba per 10. Bisa nggak? 2 kita ubah menjadi 10. 2 dikali berapa? 5. 2 dikali 5 ya. Maka yang di atas juga harus dikali 5. 1 dikali 5? 5. Jadi 5 per 10 ya, Solihah. Nah, ini sudah dalam bentuk penyebut 10 ya. Maka bisa kita ubah ke dalam bentuk desimal. Kita tulis 5 dulu ya. Nah, kemudian nolnya ada berapa? 1. Nolnya ada 1. Jadi Maka 0,5. komanya ada di depan 5 ya. Nah, tambahin 0 di depannya. 0,5. 0,5. Jadi jawabannya 0,5. Atau bingung mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Bingung misalnya ya. Ustaz masih bingung mengubahnya. Bisa langsung dengan cara yang kedua, yaitu 1 dibagi 2 ya. 2. 1 dibagi 2 tidak bisa ya. Kita bantu dengan 0 ya. 10 dibagi 2 ada 5 ya. Nah, 5 kali 2 itu 10, kemudian kurangi 0. Jadi jawabannya adalah 0,5 juga ya. Jadi terserah mau menggunakan cara yang pertama atau mau menggunakan cara yang kedua seperti ini. Boleh ya. Nah, semudahnya saja, senyamannya saja. Gunakan cara yang paling mudah ya, Solihah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke IPA? Tidak, Ustaz, tidak ada Ustaz. Allah, tidak ada, Ustaz. Ada, Ustaz. Tadi Kenapa? udah absen belum, Ustaz? Sudah absen. Ustaz, Hanina baru masuk. Ustadz, Iya, kenapa lagi? Kenapa, Solihah? Ustadz, Ya, dengar Trin suara Ustadznya. Kelamnis, Ustadz. Kenapa? Kenapa? Trin Kelamnis. Apa ya? Izin minum, Ustadz. Itu bahasa Jerman. Oh, bitte. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke IPA ya, Solihah. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Baik, sudah masuk ke link kuisis semua, Solihah? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Ada yang belum? Belum. Ini Belum, Ustaz. belum ada, Ustaz. Coba kirim ulang, Ustaz. Coba kirim ulang, tolong, Ustaz. Ustaz, tolong kirim di chat, Ustaz. Soalnya aku tadi baru masuk. Sudah? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Mati. Sebentar, Ustaz, lagi masuk. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah semua ya? Belum. Bentar, Ustaz, lagi loading. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Masih ada yang belum masuk ya? Belum. Hanina sudah, Ustaz.
Sudah semua? Sudah, Ustaz. Kalau ada yang belum masuk, bilang ya. Ya, Ustaz. Belum, Ustaz. Siapa yang belum? Haula. Nggak bisa masuk. Gimana? Belum Ada masuk. kendala apa? Iya. Masuk kuis muter-muter doang, Ustaz. Sudah ya? Sudah semua ya? Sudah, Ustaz. Belum, Sudah, Ustaz. Ustaz. Belum, Ustaz. Siapa yang belum? Masih loading? Keluar, Ustaz. Sebentar, masuk lagi, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah ya? Masih loading, Kita kasih kasih poin. Sudah ya? Kita nanti kasih poin ke siapa ya? Baik, siap ya? Kita mulai ya. Jawab siap. Yes, mulai. Lupa mute. Kenapa, Ustaz? Nggak bisa masuk. Disuruh masuk. Ustaz. Ustaz. Idaan dan Alisa mengerjakannya.
Bahwa sudah Ustadz. Biasa sudah Ustadz. Siapa yang sudah? Alesa. Ustaz tadi Samira nggak ikut. Ini soalnya handphonenya error Ustaz. Samira nama lengkapnya siapa? Keiza Samira Muzah Ustaz. Siapa? Keiza Samira Muzah. Oke, Iza. Soalnya iya. Biasanya Ustadznya manggilnya Keiza ya. Jadi bingung. Kira sudah Ustadz. Jadi Keiza Berapa sudah, Ustaz? dipanggilnya Samira ya. Ya Ustaz. Azakia sudah Ustaz. Aisyah Syakira tadi ganti perangkat. Samira dan Keira mengerjakan. Mengerjakan Ustadz. Ustaz. Error Ustaz handphonenya. Kira mengerjakan Ustadz. Sudah selesai Ustaz. Ustaz, Iya. gangguan pernapasan pada virus memangnya influenza ya Ustaz? Tadi Ana jawab influenza pertama, lalu kan dikasih yang kayak remedial itu, pas Ana jawab influenza salah Ustaz. Apa soalnya? Gangguan pernapasan karena virus kayaknya deh Ustaz. Iya betul, influenza. Virus influenza itu menyebabkan terjadinya apa? Penyakit flu ya, atau penyakit influenza sesuai dengan namanya ya. Kemudian kalau bakteri tuberkulosis menyebabkan penyakit apa? TBC. 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 Sesuai namanya, Hasina. Jadi nama virusnya yaitu virus influenza. Jadi juga menyebabkan penyakit flu ya. Hanina sudah Ustadz. Ustadz, Iya. warum it that's problem das is 15 gibt? 15. 15. Artinya itu kenapa soalnya ada 15 Ustadz? 15. Ya, Soalnya ada 15 karena memang Ustadznya membuatnya 15, nggak ada maksud apa-apa. Tapi nanti kalau di ujian kuartal soalnya ada 25 sepertinya ya. Kalau matematika berapa Ustaz? 20 kalau matematika. Beberapa kepencet yang salah Ustadz. dan ke Ustadz.
Dankeschön. Baik, sudah semua ya, Salihah? Ada yang belum mengerjakan? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Nah, Ustaz. Kalau sudah, Ustaz akhir ya. Ustaz yang menang siapa, Ustaz? Alisa Syakira. Wah. Saya kira Alvara Najwa sama Alicia dong. Wah, wah, wah. Lah. Gak pertanyaan. Sepertinya Alisa Syakira nilainya bagus-bagus ya. Alisa Syakira di rumah belajar bersama siapa? Alisa? Belajar, Ustaz. Belajar sama siapa? Saya ikut SKPM, Ustaz. SKPM itu apa? Les di klinik pendidikan MIPA. Sistem? Les di klinik pendidikan MIPA. Suaranya putus-putus Alisa ya. Baik, tidak masalah ya. Kita lanjutkan ya. Ada satu yang salah. Keulangan, Ustaz. Ya, ini ulangan yang dibuat oleh guru lain ya. Karena ujian kuartal nanti bukan Ustadz yang membuat soalnya, maka kita akan membahas soal-soal juga yang dibuat oleh guru-guru lain ya, dari sekolah-sekolah lain ya. Nah, karena pada Imam An-Nawawi itu terdapat banyak sekolah ya. Kita coba saja bahas soal-soal yang ada di sekolah-sekolah lain ya. Siapa tahu dari soal-soal ini merupakan soal yang dijadikan sebagai soal ujian kuartal ya. Mudah-mudahan ya. Baik, kita mulai. Nomor 1. Kita bernafas menghirup apa, Solihah? Jawabannya Oksigen. oksigen ya jawabannya ya. Jawabannya oksigen. Kemudian rambut, hidung, dan selaput lendir berguna untuk Menyaring udara. Yang masuk. menyaring udara yang masuk ya. Kemudian cabang-cabang bronkus disebut bronkiolus ya.
pertukaran udara pernapasan pada manusia berlangsung di dalam Alveolus. Alveolus. alveolus ya. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida ada pada alveolus. Baik, nomor 5. Saat menarik napas, udara masuk rongga hidung dan selanjutnya menuju Kerongkongan, bronkus, bronkiolus, alveolus. ini agak aneh ya jawabannya. Bukannya kerongkongan itu buat makanan, Ustaz? Kerongkongan juga dilalui oleh udara, Solihah. Tetapi di kerongkongan juga terdapat katup ya. Nah, katupnya itu nanti bisa buka tutup ya. Sehingga ketika makanan masuk, katup tersebut akan menutup ya, sehingga tidak akan udaranya itu, makanannya itu tidak akan masuk ke saluran pernapasan ya. Baik. Jawabannya Kerongkongan, bronkus, bronkiolus, alveolus. bisa dijawab yang B ya, Solihah ya. Hah? Kalau ada soal seperti ini, dijawab yang B saja. Kenapa? Dijawab yang B saja ya, Solihah ya. Ustaz, ini soalnya yang beda bukan dari yang HSIN ya, Ustaz? Iya, dari ini kemungkinan soalnya dari IMIS ya. Iya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 6. Sekat antara rongga dada dan rongga perut disebut diafragma ya. Karma. Yang D. Ini apa nih? Oh, lanjut. Nomor 7, gangguan pernapasan yang disebabkan oleh virus, yaitu, nah ini yang dibahas ya, influenza. Kemudian gangguan pernapasan yang disebabkan oleh bakteri tuberkulosis, TBC. Sesuai namanya ya. Kemudian penyakit yang disebabkan adanya peradangan pada bronkus. Bronkitis. Sesuai dengan namanya ya. Bronkitis. Kemudian salah satu cara menjaga kesehatan alat pernapasan yaitu berolahraga teratur ya, Solihah. Nomor 11. Ikan bernapas menggunakan insang. Benar atau salah? Benar ya. Cacing bernapas menggunakan paru-paru. Benar atau salah? Salah. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di alveolus. Benar salah? Benar ya. Manusia mengeluarkan oksigen saat bernapas. Benar atau salah? Salah. Justru oksigen yang dibutuhkan ya. Bukan oksigen yang dikeluarkan. Bukan yang dikeluarkan. Merokok haram karena dapat merusak alat pernapasan. Benar ya? Benar. Sip. Kita lanjutkan ke soal yang satunya. Nggak diselesain, Ustaz. Tidak perlu ya, karena itu soalnya esai. Oh, Nomor 1. Bagian-bagian rangka manusia terbagi menjadi
Rangka rangka kepala, kepala, badan, rangka badan, rangka kepala, rangka tengkorak, rangka anggota gerak. Rangka kepala, rangka Ya Ustaz, yang D. kepala, badan, dan rangka gerak. Yang B ya, Solihah. kok Rangka tengkorak, rangka badan, rangka anggota gerak. Yang A kenapa salah? Nih dilihat rangka rahang gerak. Ini salah. rahang gerak, Nih ya, Ustadz kasih merah. Rangka rahang gerak itu salah ya. Kemudian rangka kepala, rangka tengkorak, ini sama saja. Rangka tengkorak sama rangka kepala sama saja. Kenapa diulang? Kemudian tengkorak, rangka kepala sama juga ini ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, Solihah ya. ya Ustaz. Jawabannya yang B. Yaitu tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Bukan rangga ya, bukan rangga. Rangga ini nama orang. Rangka anggota gerak. Salah. Ini juga sama, ini soal-soal yang dibuat oleh guru Inis ya, guru-guru Inis ya. Kita lanjutkan. Bagian yang ditunjuk oleh nomor 2 dan 7. Tulang mata dan tulang kepala tulang belakang. mata dan Tulang mata, tulang kepala belakang. Tulang hidung dan tulang kepala belakang. iya, Tulang mata itu nomor 3. Coba ya, dilihat. Jelas nggak? Jelas Ustaz. Nah ini ya, yang nomor 3 yang mata, yang nomor 2 itu hidung ya, Solihah ya. Jadi hati-hati dalam mengerjakan soal, diteliti dulu itu yang dimaksud dengan soalnya itu ke arah mana gitu ya. Nah hati-hati ya. Kemudian nomor 3. Berdasarkan gambar nomor 2, tulang pelipis ditunjuk oleh nomor berapa tulang pelipis? Ustaz itu kemana? Itu Nomor 6. nomor 6 Ustaz. Nomor Nomor 6 apa nomor 8? Nomor 8. Nomor 8 itu namanya tulang Pelipis. pelipis. Kalau nomor 6 itu tulang ubun. Kalau nomor 7 tulang kepala Tulang belakang. kepala. Nomor 9 Tulang pipi. tulang pipi. Masya Allah. Ini mic-nya siapa ya? Suaranya kasar banget. Atika Ustaz. Suaranya agak kasar gitu. Baik, sendi yang menghubungkan lengan atas dan lengan bawah adalah Sendi engsel. sel. Kalau sendi plana, yang jempol ya. Iya. Kalau sendi peluru, Aduh sakit. Paha. yang lengan ya. Paha. Lengan dan paha itu ya. Sip. Kemudian kalau sendi putar, Di leher. leher ke kepala ya. Leher ke kepala itu ya, yang menghubungkan leher dan kepala ya. Kalau nomor 5, rangka tulang di atas yang termasuk anggota gerak adalah 1 dan 3. 1 dan 3 ya. Jumlah tulang rusuk sejati sebanyak
Tujuh pasang. Tujuh pasang. 7 pasang. 7 pasang. Kalau rusuk palsu, Langsung 3 pasang. rusuk palsu 3 Tiga pasang. pasang. Kalau rusuk melayang 2. 2 pasang. Dua pasang. 9 Baik. pasang banyak banget. Baik, yang nomor 7. Bagian yang ditunjuk oleh nomor 2 adalah apa itu? Nomor 2. 12 Ruas tulang pinggang. 12 ruang tulang punggung. Punggung ya. Punggung. Kalau pinggang itu yang nomor 3, Solihah. Jadi yang punggung ya. Punggung. Kalau yang nomor 1, 7 ruas tulang leher. tulang leher. Berarti yang nomor 2 adalah tulang 12 ruas ya. Iya, 12 ruas 12 ruas ya. Ruas tulang punggung ya. punggung. Yang B ya, Salihah ya. Iya, Ustaz. Ustaz. Kalau ditanya yang nomor 3, apa ini? 5 ruas 5 Pinggang. ruas tulang. Pinggang. 5 ruas tulang pinggang. Pinggang ya. Nah, pinggang kita itu ada di bawah ya. Pinggang kita ada di bawah ya. Sementara yang nomor 1 itu adalah leher ya. Baik. Tulang pengumpil dan tulang hasta berturut-turut adalah 2 dan 3. 2 dan 3 ya. Hati-hati ketukar. Hati-hati ketukar. Jadi kalau yang tulang pengumpil itu dari siku-siku kecil kemudian menuju ke pergelangan tangan semakin membesar ya. Sementara tulang hasta kebalikannya. Di siku-sikunya besar kemudian menuju ke pergelangan tangannya mengecil ya. Kebalikannya ya. Jadi jawabannya 2 dan 3 ya, Solihah. Hati-hati, ada jebakan ini. 3 dan 2. Jawabannya yang 2 dan 3 ya. Ya, Ustaz. Ini yang nomor 9 apa ini? Jawabannya Untuk bentuk Rakitis. Praktis. ini rakitis atau polio ini? Rakitis. Praktis. Sepertinya jawabannya polio ya, Solihah ya. Tetapi di soal malah ditanya bentuk kaki ya. Di soalnya malah ditanya bentuk kakinya. emang bentuk apa, Ustaz? Bentuk apanya? Kalau bentuk kaki bisa jadi jawabannya rakitis ya. Cuma kalau kita lihat nggak apa-apa kalau kita mengacu ke soal ditanya bentuk kaki sepertinya memang jawabannya yang rakitis ya. Sebenarnya Ustadznya lebih cenderung ke polio sih, cuma karena soalnya bertanya bentuk kaki, maka bisa jadi jawabannya yang rakitis ya. Iya, Ustaz. Baik, yang nomor 10. Duduk yang baik ditunjukkan oleh nomor berapa? 1. Nomor 1 ya. Duduk yang tegap. Enggak mencela-mencele ke kanan atau ke depan atau ke kanan ke kiri, nggak usah ya. Duduknya yang baik, yang tegap ya. Kemudian melindungi alat-alat organ tubuh yang penting adalah kegunaan rangka. Benar atau salah? Benar. Benar. Tulang rusuk merupakan tulang pipa.
Benar atau Salah. salah? Kalau tulang rusuk, tulang apa namanya? Jenis tulang apa? Pipa. Pipih. Pipi. Tulang pipih. Ada hanya. Pipis. Pipih. Pipis. Kemudian sikap duduk di bawah ini bisa menyebabkan kelainan penyakit pada tulang belakang, yaitu skoliosis. Benar atau salah? Benar. Benar. Salah. Coba lihat bukunya. Itu salah itu. Coba dilihat bukunya halaman berapa ya? Salah. Halaman 13. 13. Halaman 13 yang B. Kifosis. Yang B disebut kifosis, bukan skoliosis. Kalau yang skoliosis itu yang D ya, di buku ya. Nah, itu miring ke kiri atau ke kanan ya. Miring ke kiri atau ke kanan. Coba di atasnya ada ya. Nah, ini ya. Yang nomor 2 ini apa tadi namanya? Kifosis. Kifosis. Dia seperti apa? Seperti membungkuk gitu ya. Nah, kalau maju ke depan gini namanya skoliosis. Kalau miring ke kanan atau ke kiri? Skoliosis. Skoliosis. Lanjutkan. Yang ini. Rangka badan disusun oleh ruas-ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Benar atau salah? Benar. Benar. Rangka anggota gerak adalah rangka yang menyusun tangan dan kaki. Benar. Benar ya. Nah, baik. Allah sudah siap sepertinya ya untuk menghadapi ujian kuartal. Amin. Siap ya? Pekan depan akan ada ujian kuartal ya. Belajar semalaman. Tidak perlu belajar semalaman ya. Yang penting setiap hari sudah belajar ya. Jadi untuk ujiannya cukup mengulang sedikit saja, diulas-ulas sedikit saja ya. Nggak usah berlebihan ya. Waktunya tidur ya. Nah, waktunya tidur. Istirahat yang cukup ya. Dijaga tubuhnya, salihah, dijaga tubuhnya. Baik. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ustaz, Iya, kenapa Kirana? what is cribs? Hah? Kenapa? Kanker itu apa, Ustaz? Maksudnya Kanker? kanker sama polip itu sama ya, Ustaz? Kanker dan polip berbeda, Solihah. Nanti ya, kita tidak sedang membahas kanker sih. Nanti membingungkan malah ya. Nah, jadi polip itu seperti benjolan ya pada sinus ya, dinding sinus ya. Benjolan-benjolan pada sinus. Tapi itu bukan kanker ya. Baik. Dan ke Ustaz. Baik, kita akhiri ya Salihah ya dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanallah. Baik, Ustaz akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur